saya kasih modal sekian, kamu kasih modal sekian, itu perjanjian loh Pak. Beda, kalau perjanjian itu seolah butuh sama butuh. Kalau di sini, kalau janji itu dengan perjanjian beda. Kalau perjanjian itu butuh sama butuh. Kalau perjanjian dengan manusia, jadi artinya manusia itu butuh sama Tuhan, Tuhan itu butuh sama manusia. Nggak seperti itu kalau di Islam. Ini gitu. Pak, Oke, ayatnya ini Pak. sudah ada pendeta Danci tadi, silakanlah. Udah masuk tuh kayaknya. Pak. Belum. Udah open mic Pak, ayatnya Pak. Ayatnya gini, barang siapa percaya kepadaku maka akan selamatkan gitu. Jadi nggak ada perintah harus mentaati Paulus, Lukas, Yohanes, Markus. Karena nggak ada perintahnya. Nah, yang nggak ada perintahnya itu ya udah jangan laksanakan demi keselamatan Anda nanti kalau ditanya Yesus. Barangkali Yesus nanya, kau atas perintah siapa mengimani surat-surat Paulus? Oke, saya menanggapi yang tadi ya sedikit. Gimana ayatnya? Kan itu kata Paulus nanti. Silakan Bro Admin dulu. Apa tentang menanggapi tadi yang Bapak bilang katanya tidak ada perjanjian, adanya janji. Ya. Tetapi tadi secara tidak langsung menyebutkan untuk dapat masuk surga syaratnya. Jadi syarat itu bagian dari perjanjian Pak, bukan janji. Mungkin Bapak nanti bisa agak diperjelas definisinya perjanjian dan janji. Syarat itu adalah bagian dari perjanjian. Kalau menurut pandangan saya, mungkin pandangan saya ini masih agak keliru ya, mungkin nanti bisa diluruskan. Tapi ini pandangan saya. Kemudian berlanjut tadi yang masalah Nabi Nuh, yang masalah Nuh, yang di Muslim tadi sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian kalau di Alkitab, kenapa ada perjanjian pertama dari Nuh, perjanjian pertama dari Allah kepada Nuh itu bahwa Allah tidak akan lagi melakukan pemusnahan manusia seperti yang dilakukan pada zaman Nuh. Syaratnya apa? Tidak ada. Karena Allah punya rencana lain untuk generasi berikutnya. Masuklah perjanjian dengan Abraham. Jadi untuk menyelamatkan manusia, Allah memulai dari keluarga kecil, yaitu keluarga Abraham. Kemudian masuklah keturunannya ke-12 suku Israel. Masuklah perjanjian dengan ke-12 suku Israel dengan turunnya Taurat. Setelah itu Israel menjadi bangsa yang besar, masuklah perjanjian yang baru lagi dengan Raja Daud, bahwa keturunannya akan datang untuk memperlebar kerajaan Allah ke seluruh dunia. Sampai bangsa Israel ternyata gagal karena membuat Allah lain, menyembah Allah lain. Dari situlah muncul cerita perjanjian baru yang dimulai dari kedatangan firman Allah sendiri yang menjadi manusia, atau yang disebut diberi nama Yesus. Sebentar Jadi, Pak, ya. Saya mau pertegas itu yang tadi yang Bapak katakan bahwa bangsa Israel membuat Allah itu Allah lain yang mana dimaksud? Mungkin udah tahu di Islam sendiri, mungkin sudah ada ceritanya ya tentang bangsa Israel yang membuat membuat Allah lain, termasuk sapi betina. Iya, dari situ. Tapi kan tidak semuanya. Iya, tapi tidak semua kan? Memang tidak semua. Di dalam yang tidak semua itu kan cuma Musa saja yang tidak. Iya, makanya kan tadi kalau mengatakan bahwa rusak itu rusak, itu tadi yang dikatakan teman-teman bahwa janji Allah itu kalau Anda melaksanakan yang baik, kamu ke tempat yang baik. Kalau kamu melaksanakan yang jelek, ya tempat yang jelek gitu. Karena memang Allah kan memberikan pilihan kepada manusia. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa datanya bangsa Daud itu kemudian merusak dan sebagainya, kemudian muncul Yesus untuk mengecilkan itu, mohon maaf Pak Bro Admin, kayaknya sih tidak relevan gitu loh. Masih ada Bro Admin yang dibantai Sodom, umatnya Nabi Lut itu dihabisi juga. LGBT itu umatnya Nabi Lut itu dibasmi juga itu. Jadi masih ada setelah Nabi Nuh. Kaum Musa lagi Bang, Firaun. Nah, Firaun juga dihajar di laut merah itu. Setelah jadi banyak sesudah Nuh masih banyak yang dihabisi.
dalam pandangan Islam ya, dan itu fakta juga. Kaum Ad. Fir'aun kan masih ada sekarang sebagai bukti dalam Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Begitu, Bro Admin. Jadi Iya. tidak Iya, sesuai jadi- dengan apa yang ini tuh itu, maka saya bilang itu nggak ada, itu perjanjian janji tadi. Intinya begini, Bro Admin, orang yang berbuat baik itu insya Allah akan mendapat rahmat Allah, akan dikasihi oleh Allah, sehingga apa? Itulah jalan menuju surga. Bagaimana Sesuai sih? dengan surat Al-Mu'min lah, dari ayat 1 sampai 11 itu kan sudah dijelaskan. Iya. Sebentar Pak. Orang yang beriman. Ini yang tadi kan penjelasan soal masalah kedatangan soal sunat ya. Ini saya tutup dulu yang soal sunat. Sekarang soal yang baru lagi tadi masalah perjanjian dan janji kan soal sunat ini yang tadi kita bahas. Terus ini yang tadi masalah berbuat baik. Ya. Betul ya, bahwa akan ini karena tadi saya sudah ini, boleh nggak saya gantian bertanya Pak? Silakan. Iya ya. Pertanyaan saya, kalau di dalam pandangan Islam, kira-kira bagaimana cara Allah untuk menghilangkan kejahatan dari dunia? Kejahatan dari dunia. Iya. Iya. Itu saja. Gini. Di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan potensi untuk baik kepada manusia dan potensi untuk berbuat jahat. Itu kedua potensi itu ada pada setiap manusia. Disambung ayatnya, kad afla man zakkaha faqad haba man dassaha. Makanya Allah selalu mengatakan, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi cara Allah yang dianjurkan di dalam Al-Quran adalah bagaimana mensucikan hati. Itulah jalan untuk mengurangi bagaimana mengurangi terjadinya kekacauan di dalam bumi ini. Bukan memusnahkan. Ya, bukan memusnahkan seperti kaum Nabi Nuh, tetapi bagaimana kita mensucikan hati gitu, saudaraku. Hati yang suci akan tercermin dari akhlak gitu. Jadi orang-orang yang hatinya bersih tercermin dari perbuatannya yang baik gitu. Aku dikit Pak Dokter. Silakan tambahkan. Jadi gini, manusia ini kan nggak sama ya kan. Mungkin ya. Ada yang ingin dihukum, mungkin ada yang ingin selamat. Siapa yang mau dihukum itu? Yaitu orang yang diseru oleh nabi-nabi, kau jangan begitu, nanti kau dihukum. Tapi dia mangkal gitu. Berarti dia pengen dihukum gitu. Jadi jangan salahkan Allah. Allah sudah memberi peringatan, kamu kalau mencuri nanti hukumannya neraka. Nanti hukumannya penjara. Tapi orang tetap mencuri. Berarti dia memang pengen gitu. Bukan salahnya Allah gitu. Bro Admin, itu mau gabungkan pertanyaan ini, mau gabungkan kemana pertanyaannya? Jadi maksud saya pengen melihat dari sisi sudut pandang Muslim. Ini saya bertanya dari sisi Allah ya. Maksudnya dari caranya caranya Allah ini menghilangkan kejahatan dari dunia. Apakah dengan cara apa gitu loh? Apakah mengutus Nabi itu termasuk bagian dari caranya atau bagaimana? Iya, termasuk itu. Itulah salah satunya itu. Jadi kalau dia sudah mengikuti semua peraturan Allah Ta'ala, kejahatan udah nggak ada lagi. Tapi itu kan hasilnya susah. Setiap manusia itu ada tadi potensi nakal tadi. Tinggal manusianya. Peraturan sudah dibuat. Tinggal manusianya itu mau ngikutin nggak. Gitu. Kalau ke situ ya hubungannya pertanyaan Bro Admin ini. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau lah Pak. Iya. Kalau istilahnya kalau dia sudah taat, istilah secara kasar saya ngomong, polisi itu pun nggak ada lagi, ngapain lagi orang nggak ada lagi mau berbuat jahat. Nah ini bang, kalau versi Nabi Isa ya, Nabi Isa untuk mencegah kemungkaran ya, cukup Allah mengutus Nabi atau Nabi Isa. Gimana versi Nabi Isa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Nanti kau akan masuk neraka kan gitu. Itu versi Nabi Isa.
Nah, sedangkan kalau di maaf ya, Paulus misalkan, versi Paulus itu ya udah percaya aja kita, yang penting percaya gitu. Nah, itu kan malah apa ya? Cenderung memotivasi kita, ya udahlah ya, walaupun aku mencuri yang penting aku percaya gitu. Kalau orang yang salah mikir kan ke situ kan mikirnya kan. Ya, yang penting aku percaya. Oke, semuanya aja. ada enggak yang live ini? Gitu. Ada yang live? Bro, ini kan kayaknya live itu kayaknya. Ya, kalau live silakan closing karena ini ada Bang Suma dengan Pendeta Dance juga mau sedikit ini. Saya masih live Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi langsung live. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, live sekarang? Iya. Boleh saya tanggapi yang tadi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kandaku. Waduh, gimana kabar Kanda? Sehat? Alhamdulillah. Dari gunung di gunung. Iya, saya baru nyampe rumah juga. Dari gunung juga ini. Iya. Ya. Baik, saya tanggapi sedikit pertanyaan tentang yang tadi, solusi yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi gini, di dalam Islam, sebelum manusia itu dicipta, Allah memang sudah merencanakan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah sebelum menciptakan makhluk berupa manusia, Allah menyampaikan kepada para malaikat. Nah, rupa-rupanya penciptaan manusia ini itu berdasarkan rancangan Allah, makhluk yang akan dicipta ini memiliki kedudukan di atas daripada malaikat, di atas kedudukan daripada iblis, meski dia tercipta dari bahan baku tanah. Tapi kedudukan kemuliaannya kemudian itu berlandaskan terhadap ketakwaan, ketaatan. Bagaimana kemudian makhluknya mengasihi Allah. Mengasihi dalam arti kata mentaati perintah-perintahnya. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan kebenaran itu Allah sudah tuangkan kemudian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman, tafadhal, silakan. Yang mau kufur, ingkar, silakan. Namun ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Sehingga para nabi ketika dia datang mengajarkan bahwa manusia akan diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Nah, lalu kemudian ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan satu kemudian senjata yang ampuh untuk menjadi senjata melumpuhkan segala apa yang kemudian bisa menjauhkan manusia itu dari Tuhannya, yaitu akal. Lalu kemudian dibarengi dengan wahyu. Nah, di dalam konsep ini, umat Islam memahami bahwa dengan adanya cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia, maka Allah kemudian memberikan ujian kepada manusia. Wujud daripada kecintaan Allah kepada manusia, Allah kemudian mendampingkan antara manusia dengan iblis. Ini wujud dari kecintaan. Nah, saya jelaskan begini. Andai saja manusia itu sama seperti malaikat, maka apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Adam dengan segala macam keterbatasan dia punya, ya, akan berlaku kondisi Adam dengan keturunannya hari ini akan sama aja. Kenapa? Karena tidak ada karya, tidak ada karsa, tidak ada daya cipta. Karena tidak ada kemudian nafsu, tidak ada syahwat. Andaikan manusia itu andaikan manusia itu sama seperti malaikat, maka kita tidak akan merasakan seperti kehidupan yang sekarang. Kita akan hidup laksana malaikat. Tidak berkarya, tidak berkembang, tidak memiliki daya cipta. Sehingga tidak ada kemudian kemaslahatan yang bisa kita lihat sama seperti ketika manusia itu dicipta lebih daripada malaikat. Andaikan manusia itu derajatnya sama seperti malaikat, maka manusia itu selamanya akan tunduk saja kepada perintah Allah.
dan tidak ada kemudian daya untuk berkarya, bercipta, menciptakan sesuatu yang kemudian memiliki daya yang berguna untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga manusia ketika diperintah oleh Allah menjadi khalifah, maka kita lihat saat sekarang, kita mampu memerintah apa saja. Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang kemudian mampu berkarya sama seperti manusia. Manusia mampu menundukkan apapun. Manusia menundukkan udara, manusia menundukkan daratan, manusia menundukkan lautan, dan seterusnya. Itulah hebatnya Allah. Nah, terkait dengan solusi yang diberikan oleh Allah kemudian, maka Allah mewahyukan kitab suci, Allah kemudian mengutus para nabi, mengutus para rasul, menjadi pembimbing bagi manusia. Makanya, siapapun nabinya, pasti ketika dia datang, apa yang dia katakan? Percayalah kepada aku. Dengan percaya kepada aku, kamu sama percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu poinnya. Barang siapa yang mentaati Allah, maka dia pasti mentaati aku. Kalau di pengajaran Yesus, barang siapa yang mengasihi aku, dia pasti mengasihi Allah. Dan barang siapa yang mengasihi aku, Bapa yang telah mengutus aku akan mengasihi dia. Jadi solusi itu jelas. Nah, kemudian solusi yang diberikan oleh Allah itu ya, dikanter oleh orang-orang yang kami sebut dengan orang kafir. Apa yang Allah berikan kepada para nabi itu dikanter, di-cancel, diganti. Ya, mereka melakukan makar terhadap pengajaran Allah. Yang tadinya Allah menerangkan bahwa perjanjianku itu kekal, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kurubah, dan itu menjadi ketetapan selama-lamanya, itu dirubah oleh orang-orang yang kemudian ingkar terhadap perintah Allah. Yesaya 40 nomor 8 misalnya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Tapi kemudian ada yang menggantikan firman Allah itu dengan cara propaganda yang berkaitan dengan pengajaran dari penguasa-penguasa pagan pada kala itu. Saya kira begitu dari saya, sekedar tambahan untuk menghilangkan rasa ngantuk saya. Makasih. Oke, saudara. Oke, Gurunda. Jadi seperti itulah pandangan konsep keselamatan dalam Islam. Di sini ada Pendeta Dance dan Bro Admin. Kalau mau memberikan pandangan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gurunda, silakan. Pendeta Dance dan Bro Admin, apakah mau sepakat atau ada yang perlu ditanggapi? Silakan Pak Pendeta. Nanggapin sedikit ya Pak. Silakan. Ya tadi yang sudah disampaikan sama Pak Zuma, dari pertama sampai saya menanggapi yang bagian akhirnya saja, yang mengatakan bahwa akhirnya ada kekafiran, di mana kekafiran itu merubah daripada isi kitab ya. Ketetapan Allah. Oh, isi ketetapan Allah, oke. Berarti merubah ketetapan Allah ya. Ya. Apakah peristiwa itu termasuk ketetapan Allah? Yang saya maksud begini, di kitab sebelumnya itu kan ada peristiwa penyaliban ya. Ya. Peristiwa salib, di mana yang disalib adalah Yesus. Menurut kami itu adalah ketetapan Allah. Tetapi kemudian ada kitab yang baru lagi mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Ya. Apakah hal tersebut termasuk kekafiran? Itu pertanyaan saya. Oke. Ya, Oke, saya yang menjawab silakan. atau baik. Silakan Gurunda. Karena Baik. ini sekaitan dengan penyaliban Isa, di pandangan Bro Admin bahwa itu adalah satu ketetapan Allah. Sementara dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa bukan. Silakan. Baik. Al-Quran menerangkan seperti ini. Terkait dengan muatan daripada penyaliban. Jadi kata salib ini pun ambilnya dari Al-Quran. Gini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang kita inginkan kemudian dengan adanya penyaliban? Tentu kalau kita merujuk kepada konsep daripada ajaran sahabat Kristen adalah penebusan dosa.
Tapi Allah kemudian mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata jadi, maka sesuatu itu jadi. Apabila Allah menghendaki, maka dia hanya mengatakan jadi seperti apa yang ku kehendaki, maka itulah yang terjadi. Wah, itu kan bahasa Quran. Tunggu dulu. Di dalam pengajaran para nabi, Mazmur 33, ya, itu sangat jelas diterangkan bahwa sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kalau kita melihat daripada konsep penyaliban, harus ada Tuhan yang nusul menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, sehingga penyaliban itu ada, maka kaidah ini harus dihapuskan di dalam Bible. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Lalu kemudian di dalam Yesaya 55 nomor 11. Cukup berfirman, apa yang kemudian terlontar dari mulut Tuhan, itu akan terkabulkan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berarti ketika Allah mengatakan di dalam pengajaran para nabi, contoh misalnya dalam Yehezkiel 18 nomor 9, ini seringkali saya utarakan. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku, dengan berlaku setia terhadap peraturanku dan ketetapanku dan mengikuti peraturanku, maka dia, orang yang melakukan tersebut, adalah orang yang benar. Dan orang ini, kata Allah, dia pasti memperoleh hidup. Jadi nggak butuh penyaliban. Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku, dengan berlaku setia, ialah orang yang benar, dan ia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi tidak perlu kemudian penyaliban. Buat apa ada penyaliban? Sementara Allah menerangkan kaidahnya, hidup dalam ketetapanku, berpegang teguh terhadap peraturanku dengan setia, maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian Allah tegaskan di dalam Mazmur 89 nomor 34, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi poin yang tadi, siapa yang taat kepada peraturanku, tetap hidup teguh di dalam ketetapanku, maka kemudian ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu adalah orang yang benar. Lalu kemudian kata Allah, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi apa yang dirancang kemudian dari pengajaran muncul kemudian yang mengatakan bahwa Tuhan nuzul menjadi manusia, mati dibunuh manusia, bangkit di hari ketiga, itu adalah pengajaran yang tidak bersumber dari bibir Tuhan. Karena Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, hambanya harus tetap berpegang kepada peraturannya. Itu. Lalu Yesus katakan apa? Matius 19 nomor 17. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau harus taat melaksanakan segala perintah Allah. Yesus tidak pernah mengatakan jika engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau harus mengimani bahwa aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang jadi manusia, mengambil rupa manusia, kemudian mati dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan yang mereka salib adalah orang yang diserupakan bagi mereka, itu mutlak benar. Apa kemudian poin yang bisa diterima dan bisa dijelaskan melalui Bible? Di dalam Mazmur 91 nomor 12 sampai nomor 16 jelas di sana, Yesus tidak akan mungkin dibunuh oleh manusia. Mazmur 91 nomor 12 sampai nomor 16. Yesus tidak akan mungkin mati dibunuh oleh manusia. Sebab jangankan dibunuh, terantuk kakinya kepada batu saja Allah tidak izinkan. Demikian. Ya. Saya kira Bro Admin sudah bisa memahami bagaimana Alkitab menerangkan tentang proses penyaliban yang disangkal oleh Al-Quran dan juga disangkal oleh Taurat, termasuk disangkal oleh
Perjanjian Baru Bible. Nah, apa masih ada tanggapan? Iya. Pendeta, ya silakan. Ya, jadi sesuai pertanyaan saya tadi mengenai kekafiran, berarti dari kacamata Kristen bisa ya kalau hal itu disebut sebagai kekafiran ya. Meskipun ya mungkin dari kacamata Islam itu adalah kebenaran. Kemudian masalah maksudnya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang disalib, itu ingkar sudah itu dalam pandangan Islam, saudaraku. Maksudnya percaya peristiwa itu tidak ada, peristiwa penyaliban itu ada. Penyaliban ada, tapi bukan Yesus. Iya, kan dari pandangan Muslim bukan Yesus, tapi dari pandangan Alkitab itu kan Yesus. Berarti secara tidak langsung kalau saya menggunakan ukuran Bang Suma tadi, umat Kristen bisa mengatakan bahwa itu suatu kekafiran gitu ya. Baik. Bisa begini-gini sebelum Bang Suma. Bisa Bapak buktikan bahwa Yesus yang disalib? Ya kan yang dari Alkitab kan tadi Bang Suma mengatakan bahwa yang merubah isi daripada isi Alkitab atau isi kitab-kitab sebelumnya. Nah, di dalam peristiwa Perjanjian Baru itu kan ada peristiwa penyaliban. Dan yang disalib adalah menurut Perjanjian Baru adalah Yesus sendiri. Nah, itu sudah dikanonkan dan kemudian 600 tahun kemudian ada perubahan atau ada kitab baru yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Berarti secara tidak langsung saya menggunakan ukuran Bang Suma tadi bahwa itu adalah suatu kekafiran. Bagi kita loh ya, tapi kalau bagi umat Muslim kan bukan. Itu suatu kebenaran. Pertanyaannya tadi, penjelasannya tadi menjelaskan bahwa kenapa disebut kebenaran itu penjelasannya Bang Suma tadi. Ya, saya tidak menolak itu pandangan dari Islam. Sementara pandangan dari kami kan memang sesuai dengan Perjanjian Baru sendiri. Tapi kalau saya paham. Ya, itu tanggapan saya. Bang Suma, artinya Gurunda bisa memberikan penjelasan lebih rinci berdasarkan Bible. Silakan. Baik, sebelum masuk ke Bible, kita pahami dulu kata kafir ini. Jadi inilah yang kemudian kenapa Islam Kristen itu selalu kemudian seiring sejalan harus di dalam pembahasan agama saling mengaitkan. Karena teman-teman Kristen acap kali mengambil satu kata yang sangat prinsip di dalam pengajaran Islam. Contoh misalnya kata kafir ini. Kata kafir ini sumbernya murni itu dari Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Apa yang dimaksud kafir ini? Kafir itu adalah orang-orang yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah pernah nuzul menjadi makhluk. Itu yang disebut kafir. Tidak ada kaitannya dengan ingkar terhadap penyaliban. Kenapa saya katakan tidak ada kaitannya dengan ingkar terhadap penyaliban? Karena Yesus pun menerangkan kepada para pengikutnya tidak pernah kemudian secara absolut bahwa dia akan disalib. Yang mengatakan Yesus akan disalib, mengatakan Yesus disalib itu adalah orang-orang yang datang setelahnya. Sementara yang mengatakan Yesus itu tidak disalib adalah orang-orang yang datang sebelum Yesus. Contoh misalnya Daud di dalam Mazmurnya ketika dia bernubuat tentang kekasih Allah atau anak Allah atau hamba Allah. Itu poin pertama. Kemudian kalau sahabat saya mengatakan Yesus itu disalib, Al-Quran juga menerangkan ada yang tersalib. Memang penyaliban itu terjadi, penangkapan itu terjadi. Makanya orang Kristen pandai berbicara kata salib, karena salib itu diambilnya dari Al-Quran. Nah, kemudian ketika Al-Quran menerangkan ada penyaliban, itu terjadi. Memang ada penangkapan, ada eksekusi. Al-Quran juga mengatakan itu. Tapi permasalahannya,
kekasih Allah ini tidak disalibkan, tapi digantikan oleh oknum yang kemudian berkhianat terhadap dirinya. Apa poin pendekatan kebenarannya? Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8. Apa yang diurai di situ? Orang fasik digunakan oleh Allah sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang akan menggantikannya. Ini poin kebenaran yang tidak mungkin kemudian dibantahkan. Secara histori, kalau hal yang sangat dahsyat di dalam pengajaran Kristen, di dalam iman Kristen misalnya, contoh, di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Satu. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, semua orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Dua data ini kemudian, setelah Yesus tidak ada, mengangkat Yesus, menjadikan Yesus yang anak manusia ini menjadi Tuhan. Nah, kalau ajaran ini betul-betul berasal daripada Yesus, maka usia Yesus dari sejak ia mampu mengajar kepada Bani Israel sampai kepada ia terangkat ke langit, muatan ajarannya kemudian adalah penyaliban, kebangkitan, penyaliban, kebangkitan, penyaliban, kebangkitan, penyaliban, kebangkitan. Tak ada yang lain. Kenapa? Karena penyaliban itu adalah hal yang sangat dahsyat. Orang Kristen memperoleh hidup yang kekal dengan mengimani penyaliban. Orang Kristen langsung masuk ke surga tanpa ada siksaan kubur karena adanya penyaliban. Orang Kristen tanpa ada mampir ke neraka langsung ke surga tanpa ada dengan mengimani penyaliban. Jadi penyaliban ini adalah sangat dahsyat. Penyaliban ini meruntuhkan segala ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tuhan mengatakan, jika engkau ingin selamat, maka taati perintahku. Yeskil 20 nomor 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ulangan 11. Musa juga mengajarkan. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang teguh kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ini semua gugur. Ini semua gugur dikarenakan adanya penyaliban. Poin terakhir, Yesus menerangkan begini. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, hukum Taurat tidak setitik pun dihilangkan. Tapi ternyata semua itu hancur lebur. Aturan itu semuanya hilang berantakan. Tolong yang noise. Yang berantakan semua ketetapan para nabi. Semua ketetapan para nabi yang kemudian cerminan daripada keselamatan itu hancur berantakan oleh penyaliban. Oleh karena itu kemudian ketika Yesus itu datang dan penyaliban terhadap dirinya itu adalah benar seperti yang diterangkan gereja hari ini, penyaliban menyebabkan manusia miliaran masuk ke surga tanpa ada siksaan sama sekali hanya dengan mengimani itu, maka Yesus tidak ada ruang lagi untuk mengajarkan yang lain kecuali penyaliban. Dan kalau benar Yesus mengajarkan penyaliban, maka seluruh Yerusalem akan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Tapi jangankan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kematian. Menunggu detik-detik penyaliban Yesus aja, Bani Israel ogah. Markus 14 nomor 50 diterangkan, ketika penyaliban, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Semua loh, semua tanpa terkecuali. Lari meninggalkan Yesus. Kalau penyaliban itu benar, efek dari penyaliban itu benar adanya sesuai dengan ajaran Kristen, maka semua orang Yahudi akan bertepuk tangan menunggu detik-detik penyaliban. Dan yang lebih dahsyatnya, mereka akan mendirikan tenda-tenda, mereka akan camping di pemakaman untuk menunggu kebangkitan Tuhan mereka dari kematian. Tapi apa yang terjadi? Di sinagoge, pengajaran Yahudi sampai hari ini sunyi sepi tentang kebangkitan Tuhan dari kematian.
Jadi gimana ceritanya nih? Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang Isra wa Mi'raj. Orang-orang orientalis, orang-orang kufur tidak percaya, tapi orang yang sesama dengannya, orang yang sebangsa dengannya, setanah air dengannya, semua beriman terhadap hal tersebut. Padahal hanya Isra Mi'raj, dan dia bukan Tuhan. Yesus, Tuhan, datang menyelamatkan manusia, hidup di tengah-tengah manusia, disalib. Tidak ada Bani Israel yang beriman. Tidak ada orang-orang di sana keturunannya sampai hari ini kemudian menjadi Kristen. Tidak ada. Yang ada kemudian orang-orang non-Yahudi yang dihadiahkan oleh ahli kitab, oleh orang Farisi, oleh orang munafik. Sebuah konsep agama yang memang sudah diajarkan, dianut oleh penguasa Romawi Yunani pada kala itu. Sehingga ketika ahli Torah mengajarkan konsep penyaliban terhadap mereka, mereka dengan senang hati menerima konsep itu sehingga menyebar sampai ke Indonesia, dan itu yang Anda imani hari ini. Demikian sementara. Ya, terima kasih Pak Juma. Tadi saya maksudnya cuman ya mencoba menggunakan ukuran Pak Juma. Berarti saya nggak bisa menggunakan istilah kekafiran ya? Iya. Untuk betul, ya. Karena kaidahnya enggak ini. Kalau Anda ingin menggunakan data yang lain, mungkin apostites, artinya pengkhianat, atau apalah istilahnya dalam bahasa Yunani. Ya. Ya sudah, berarti saya terbatas sama bahasa. Kemudian menyambung yang tadi, yang masalah menyingkirkan kejahatan dari dunia. Ketika dulu, pada masa Nabi Nuh, manusia menyingkirkan kejahatan dari dunia, Allah menyingkirkan juga manusianya. Nah, saya cuma menangkap sedikit, salah satu hal yang dilakukan menurut Alkitab, menurut Allah kami, rencana Allah untuk menyingkirkan kejahatan dari dunia adalah dengan peristiwa yang dibuat, termasuk nubuat-nubuat yang sudah ditulis di Alkitab dan digenapi oleh Yesus, termasuk pada peristiwa penyaliban. Makanya bagi kita umat Kristen, peristiwa penyaliban itu ya memang suatu kebenaran. Kemudian tadi ada penjelasan bahwa ada sekelompok umat yang memelintir kisah-kisah di kitab sebelumnya. Itu disebut kekafiran, makanya saya menanggapi itu. Saya kira dari saya itu saja, Pak Dokter. Mungkin barangkali ada yang lain karena terlalu lama. Ya, sebelumnya saya bisa menangkap bahwa proses penyaliban Yesus itu adalah untuk menghilangkan kejahatan di muka bumi. Apakah faktanya seperti itu? Perang Ukraina dengan Rusia masih berjalan, bunuh-membunuh saling berjalan, bahkan selesai Yesus disalib mungkin masih ada kejahatan. Bagaimana Bang Suba menyikapi ini? Apakah betul kejahatan itu sudah hilang setelah penyaliban Yesus? Itu bagian dari prosesnya ya Pak. Jadi bukan terus salib terus jadi hilang semua kejahatan, bukan seperti itu. Itu namanya kun fayakun. Kalau Allah mau kejahatan hilang ya dengan mengatakan hilanglah kejahatan, itu baru bisa. Tetapi karena di sini proses ya. Ya, proses penyaliban Yesus itu bukan proses penyaliban. Jadi peristiwa itu. Peristiwa penyaliban Yesus itu, akan mengurangi kejahatan. Akan jadi peristiwa itu menjadi dasar bagi pengikut untuk mengikuti teladan Yesus sampai pada akhirnya gitu. Akhirnya kejahatan itu akan hilang. Bukan, akhirnya manusia sendiri bisa menjadi mengikuti seperti Yesus. Kan kita memang disuruh untuk sempurna seperti Yesus. Bagaimana Yesus meresponi orang-orang yang jahat? Bagaimana Yesus apa yang dilakukan Yesus kepada orang-orang lain, seperti itulah kira-kira. Termasuk apa yang dikatakan mengenai hukum kasih. Kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Berbicara hukum kasih, waduh, Islam lengkap. Oke, Bang Suma, apa? Silakan. Saya tidak bisa menangkap. Oke, baik, sedikit Kanda. Nanti diingatkan saya tentang kasih. Jadi gini, Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mat'un ilahi. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu
sampai waktu yang telah ditentukan. Bagaimana dengan pengajaran para nabi yang kemudian masih terekam ya di dalam kitabnya teman-teman Yahudi hari ini? Kejadian 3, nomor 15 sampai seterusnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan iblis dan keturunan Adam. Keturunan iblis atau iblis itu sendiri akan mempengaruhi keturunan Adam, sehingga yang dipengaruhi untuk jahat akan balik memerangi manusia yang lain. Inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Kenapa yang satu menjadi musuh yang lain? Karena mereka telah digoda oleh iblis. Lalu bagaimana solusinya? Allah menerangkan seperti dalil yang saya terangkan di awal tadi. Solusinya itu adalah wa qulil haqqu min rabbikum. Kita sudah diberi konsep, sudah dikasih koridor, sudah dikasih petunjuk. Silakan yang mau mentaati petunjuk itu, silakan. Yang mau ingkar terhadap petunjuk itu juga silakan. Al-Quran menerangkan seperti itu. Lalu kemudian ketika muatan daripada penyampaian Allah, para nabi juga mengajarkan. Apa itu? Atiullah wa atiur rasul. Kasihlah kepada Allah dan kasihlah kepada manusia lewat pengajaran para rasul. Apa kasih itu? Oh, ternyata kasih itu adalah mentaati segala perintah Allah. Contoh, ketika kita kasih sayang atau taat kepada kedua orang tua, maka kudu kita wajib mentaati aturannya, perintahnya, ketetapannya. Cinta terhadap orang tua, maka pasti menjaga amanahnya. Cinta kasih kepada Allah, maka tentu pasti akan taat kepada perintahnya. Tetapi apa yang terjadi dengan ajaran Kristen? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan segala hukum Taurat bersama dengan ketentuan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Berarti ketaatan dihilangkan. Kenapa? Karena perintah dan aturan Tuhannya dihapuskan. Jadi kayak mana kita mau taat? Aturannya sudah nggak ada. Sama seperti yang dijabarkan oleh kanda saya Pak Dokter. Kayak mana kita mau taat peraturan lalu lintas? Rambu-rambunya sudah dihapuskan. Lampu merahnya sudah dicabut. Kayak mana kita mau taat? Tidak ada aturan lagi. Nah, ini yang dijabarkan oleh Paulus untuk dikasih kepada orang-orang yang memang dari dulu, dari nenek moyang mereka, memiliki konsep itu. Makanya babi sunat dihalalkan. Itu dijajakan kepada siapa? Dijajakan kepada orang yang memang suka makan babi. Yang memang tidak bersunat. Karena kalau diajarkan kepada orang-orang Romawi Yunani, bersunatlah engkau karena ini adalah ketetapan Tuhan Allah Abraham, maka ajaran Paulus ditolak. Enak aja kita mau sunat, kita udah dewasa, kita udah tua. Nggak ada itu sunat-sunat. Maka supaya laku, dihilangkanlah perjanjian kekal itu. Dan supaya mereka ini senang, diajarkanlah terus perpuluhan itu. Padahal antara perpuluhan dan juga sunat, kedudukan sunat jauh lebih hebat karena dia adalah perjanjian kekal. Sementara perpuluhan kekal hanya untuk suku Lewi saja. Tapi sekarang di Indonesia perpuluhan masih berlanjut, sunat tidak. Inilah yang terjadi. Demikian sementara. Kasih. Bagaimana dengan mengganti seluruh hukum dengan ajaran kasih? Nggak bisa, Kanda. Karena konsep kasih adalah mentaati perintah Tuhan. Kalau ada yang mengatakan kasih kepada Allah, tapi tidak taat kepada peraturannya, itu kasih palsu. Itu cinta palsu. Itu ketaatan palsu. Percaya sama saya. Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mentaati perintah-perintahku. Coba. Lalu, kasih kepada Allah, apa yang diterangkan tadi di dalam Yehezkiel. Jika engkau kasih kepada Allah, maka engkau akan hidup menurut ketetapanku, menurut peraturanku, dan berlaku setia. Nah, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Apa kata Musa? Jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, lakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi kasih
tanpa perintah, tanpa ketetapan, tanpa aturan, itu kasih buta. Itu palsu itu. Itu palsu. Demikian kan? Saya kira jelas Bro Admin dan Pendeta Dance bahwa memang sejalan dengan Islam. Islam itu konsep iman itu memang diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, diaplikasikan dalam amal perbuatan. Betul. Nah, itu konsep Islam. Sehingga kasih itu adalah sebagaimana yang diterangkan adalah ada wujud nyata berupa perbuatan. Nah, bagaimana pandangan? Ada Bro Admin, ini ada Pendeta Dance juga, silakan. Pendeta Dance. Pendeta Dance? Kalau tidak, silakan Bro Admin. Iya. Kalau soal sunat tadi sih sudah ada yang diobrolin ya. Kalau dari saya pribadi, saya tidak menolak apa yang disampaikan versi Al-Quran. Okay. Tapi kalau dari saya ngikut apa yang dikatakan Alkitab bahwa sunat itu bukan kewajiban untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi sunat itu khusus bagi keturunan Abraham sampai dengan Israel. Kebetulan tadi sempat ditanyakan juga dari mana saya yakin kalau saya ini Israel, ya saya nggak tahu memang. Tapi biasanya keturunan Israel itu memang sudah secara turun-temurun dikasih tahu karena ada ketetapan, ada ketetapan tentang sunat itu. Jadi saya menganggap bahwa saya bukan keturunan Israel. Makanya saya tidak mengikuti apa yang diwajibkan untuk sunat. Kira-kira begitu dari saya. Ya, gini, nanti Gurunda, bahwa dalam ya, sedih sama Pak Bro Admin. Silakan Peta. Ya, Pak Bro Admin, kira-kira kalau tidak ada keturunan Israel, kira-kira kita ada nggak kira-kira ya? Ya tetap, ya mungkin ada ya. Oke. Kita tetap keturunan Israel gitu ya? Bukan, kan manusia selain dari Abraham kan masih ada manusia lain dari Abraham. Sementara yang disebut sebagai suku Israel atau bangsa Israel kan keturunan Abraham semua. Oke. Saya sudah paham pandangannya Peta. Jadi gini, bahwa konsep Islam dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW adalah satu garis Islam. Semuanya Islam, saudaraku. Bahwa setiap rasul, setiap nabi akan membawa hukum-hukum baru sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi hukum-hukum itu yang dibawa oleh Rasul, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu satu paket dari atas. Karena bumi ini cuma satu, penciptanya juga pasti satu. Bukan dua bumi ini, cuma satu, saudaraku. Langit dan bumi cuma satu, penciptanya cuma satu. Berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum itu dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW adalah satu. Hanya memang setiap Rasul ada hukum baru. Nah, sekaitan dengan hal itu, saya mohon kepada Gurunda untuk menerangkan bagaimana milah Ibrahim itu. Silakan. Baik. Jadi gini, terkait dengan sunat. Sahabat saya tadi, Bro Admin, mengatakan bahwa sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Tapi celakanya kemudian di dalam kejadian 17, nomor 14 dikatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat yang ada di antaramu itu wajib dihilangkan karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 14. Nah, lalu kalau itu yang menjadikan dasar pijakan bahwa tidak bersunat dikarenakan karena bukan keturunan Abraham. Saya ingin mengatakan begini. Kalau di dalam pengajaran Abraham dia menekankan bahwa siapapun yang kemudian tidak menjalankan daripada sunat,
dan mereka hidup di dalam kalangan orang-orang Yahudi, maka dia harus dilenyapkan. Satu. Kedua, di dalam Kejadian 34 nomor 14 dan nomor 15. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada orang-orang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu adalah aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu, kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib hukumnya disunat. Ini permintaan dan pengajaran daripada orang-orang Yahudi melalui pengajaran Nabi Musa, bahwa mereka yang ingin mentautkan diri dengan Bani Israel, maka mereka harus bersunat. Gereja hari ini selalu menyuarakan tidak ada keselamatan kecuali dari Israel. Berarti kalau mengakui itu harus mentautkan diri, mentautkan iman, mengikat diri, mengikat iman terhadap konsep keimanan orang Yahudi. Kalau begitu, wajib nggak sunat? Wajib. Kenapa? Karena mentautkan iman terhadap orang Yahudi. Itu kedua. Yang ketiga, sahabat mengatakan Anda bukan orang Yahudi sehingga Anda tidak bersunat. Kalau begitu, masuk ke dalam Yeremia 31 nomor 33, berarti hukum Taurat juga bukan untuk Anda. Karena Tuhan menerangkan di dalam perjanjian barunya kepada Bani Israel, Tuhan akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Celakanya, naifnya, naasnya, sialnya, ternyata hukum Taurat bukan untuk orang Kristen, tapi kenapa orang Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Hukum Tauratnya untuk Yahudi. Kenapa Tuhan datang bunuh diri di atas tiang salib melalui tangan manusia, ciptaannya sendiri, untuk membebaskan orang Kristen? Timpang, cacat konsepnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan seperangkat aturan-aturannya itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Tuhan turun dari langit untuk membebaskan orang Singapura dari Undang-Undang Dasar 45. Nyambung nggak? Tidak. Itu kalau kita menggunakan kacamata akal, bukan iman. Tauratnya untuk Yahudi, perpuluhannya untuk pendeta Indonesia. Sunatnya yang sakit untuk orang Yahudi, perpuluhannya enak untuk Kristen. Coba, analisanya seperti apa kemudian? Artinya bahwa kalau teman-teman Kristen mengatakan sunat bukan untuk kami tapi untuk orang Yahudi, maka saya Zulkifli Abbas mengatakan pantas saja Kristen memiliki 3 Tuhan. Pantas saja Kristen makan babi, ibadah hari Minggu, nyembah kepada sesamanya ciptaan. Pantas saja. Kenapa? Ternyata mereka bukan pengikut Yudaism. Ternyata mereka bukan pengikut para nabi. Karena kenapa? Hukum Tauratnya kan jelas. Jangan ada ilah sembahan lain di hadapanku. Kristen membuat ilah sembahan lain nggak? Selain daripada yang disembah oleh para nabi. Ya, Musa nggak pernah nyembah Yesus. Kristen membuat ilah lain berupa manusia bernama Yesus. Wajar. Maka kalau demikian, maka apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, waspada, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari orang untuk kau tobatkan masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi orang Yahudi, menurut Yesus, ahli Taurat, orang Farisi, itu menjelajahi daratan, menyebar ke seluruh dunia, mencari orang untuk masuk ke dalam sebuah konsep agama. Kemudian penganutnya yang non-Yahudi ini 2 kali lebih jahat daripada mereka orang Yahudi. Wajar kemudian kalau kita menemukan yang tadi orang kafir. Anda klaim, Anda mau juga mengatakan kata kafir, tapi ternyata nggak cocok. Karena memang yang kafirnya di situ, kubunya di sana. Nah, kalau kemudian saudara mengatakan sunat hanya untuk Bani Israel, sekali lagi saya katakan, kalau demikian adanya, perjanjian kekal Allah juga pun bukan untuk Anda. Di dalam Kejadian 17, nomor 7, Tuhannya Bani Israel menerangkan begini. Wahai Abraham, engkau
Aku, kata Tuhannya Abraham, wahai Abraham, aku Tuhanmu, akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti Kristen tidak masuk ke sini. Kenapa? Karena tidak masuk di dalam keturunan Abraham. Aku akan menjadi Allahmu, Allah keturunanmu, Allah anak-anakmu secara turun-temurun. Jadi kalau hari ini baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan mengajarkan menyembah kepada ilah lain selain daripada yang disembah oleh Abraham, itu bohong. Itu hanya menafikan. Itu hanya iri dengki. Kenapa? Karena Tuhannya Abraham yang mengangkat perjanjian. Aku akan menjadi Tuhannya Muhammad SAW. Dan Tuhan keturunannya secara turun-temurun berarti Tuhan para umatnya. Itu konsekuensi kebenaran dan itu logika yang harus ditanamkan sebagai makhluk yang khalifah di atas muka bumi. Mengajarkan kebenaran tanpa embel-embel doktrin. Demikian. Jelas Pak Bro Admin bahwa dalam konsep apa yang diajarkan oleh Mila Ibrahim itu adalah satu ketetapan yang kekal yang dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW termasuk Isa alaihissalam. Seperti itulah gambaran yang disampaikan oleh Gurunda. Apa masih perlu ada penjelasan? Silakan Pendeta Dance kalau ada penjelasan atau Bro Admin. Jelas dijelaskan dalam Kejadian 17 ayat 7, Matius 23:13, Yeremia 31 ayat 33. Apa yang disampaikan Gurunda tadi setelah saya buka dalilnya persis sama. Persis sama apa yang dikatakan. Jadi jangan sampai ada kata-kata bahwa ngarang. Saya buktikan, saya buka, begitu disebut, saya buka Bible, seperti apa yang disampaikan Gurunda, itulah yang tertulis. Silakan, Bro Admin atau Pendeta Dance, kalau memang tidak tidak ada lagi, atau silakan. Ya, yang tadi Kejadian 17:14, barangkali saya salah dengar ya. Tadi Bang Soma bilang ayat 7. Bukan ayat 14. Bukan. Oh, Ada 14 juga, Kanda. 14. Kejadian 17:14. Ya, ada. Kejadian 17:14 ada. Ya. Yang dilenyapkan di sini dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi yang termasuk dalam keturunannya dia kalau tidak sunat, menurut Alkitab harus dilenyapkan. Tapi kalau yang bukan keturunannya ya tidak ada kaitannya dengan perjanjian Allah ini. Kemudian yang tadi karena agak banyak yang disampaikan sama Bang Suma, yang jelas kalau dari pandangan Islam saya tidak menolak. Yeremia 31:33. Enggak, kalau yang banyak itu tadi, kalau dari pandangan Islam saya nggak menolak. Cuman saya tangkap poin-poin yang menurut saya bisa menanggapi. Salah satunya tadi yang katanya pakai logika bahwa undang-undang untuk Indonesia, undang-undang untuk Indonesia maka harus untuk Indonesia. Sementara tadi katanya kalau mau ikut keselamatan dari Israel maka harus mengikuti peraturan dari Israel. Sementara di sini mentokkan gitu. Iya. Sementara dari Yesus sendiri mengatakan kalau kerajaannya bukan dari dunia ini. Sementara peraturan Taurat itu kan peraturan dunia ya. Makanya ya mungkin ada perbedaan di situ. Kemudian poin yang paling menjadi dasar kita kenapa tidak mengikut apa yang tertulis dalam Taurat itu, maksudnya tidak secara detail semua 613 peraturan itu sudah digantikan dengan apa yang
Yesus katakan mengenai hukum yang terutama. 10 perintah Allah itu termasuk bagian dari hukum yang terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi penjabarannya adalah 10 perintah Allah, tapi inti hukumnya adalah kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama manusia itu. Dan peristiwa penyaliban itu adalah bagian dari apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi. Seperti yang dilakukan Yesus, meskipun dia hujat dan aniaya, Yesus tetap mendoakan. Jadi bukan malah kita mengazab, tapi malah mendoakan. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin dari saya begitu dulu, Pak. Barangkali ada dari yang lain, silahkan. Kebetulan ada Bang Suma juga, barangkali ada yang mau komentar. Saya terima kasih sama Bang Suma. Sama-sama, Bang. Makasih. Oke, makasih Bro Admin. Ya, saya bisa menangkap bahwa tentang Israel itu tadi, tentang pernyataan Gurunda, bahwa memang di situ tertulis kalau kita akan menetapkan diri dengan hukum-hukum yang ada. Seperti itu. Kemudian, Pendeta Lanca, ada yang mau ditambahkan sebelum Gurunda saya persilakan? Terbuka, silakan, Pendeta. Pendeta Lanca, terbuka, itu saya lihat anunya. Oh, enggak ada. Silakan, Gurunda. Jadi intinya saya masih tetap pada keturunan Israel. Sementara dalam Al-Quran memang wama arsalnaka illa kaffatan linnas wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sementara Al-Quran sebagai rujukan kita, di dalamnya salah satu ayat yang berkaitan dengan Mila Ibrahim itu. Nah, bagaimana konsepnya Islam? Silakan Gurunda. Iya. Jadi kalau di dalam pengajaran agama Islam itu berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen itu menjadi Kristen dikarenakan karena adanya perjanjian lama. Jadi di dalam iman Kristen, kelahiran Kristen itu bermuara dari perjanjian lama, kemudian muncul perjanjian baru, di mana dikatakan perjanjian baru adalah penggenapan dari ramalan. Lahirlah Kristen. Nah, itu yang membedakan kita dengan Islam. Kalau Islam, lahirnya Islam itu dikarenakan karena Allah sudah mengajarkan tentang Islam lebih dulu, kemudian dibelokkan, kemudian Islam datang mengembalikan kaidah yang dibelokkan itu menjadi lurus. Jadi berbeda di sana. Kalau Kristen menggenapi, kalau Islam meluruskan. Nah, itu perbedaannya. Nah, terkait dengan Mila Abraham, karena kita umat Islam bukan penggenapan, maka kemudian perintahnya hanya mengatakan ikutilah cara keberagamaan daripada Ibrahim. Nah, konsep yang kemudian diajarkan Abraham menurut baginda Rasul Muhammad SAW diantaranya adalah sunat, diantaranya adalah kurban, diantaranya adalah taat menyembah hanya kepada Allah. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita umat Islam, bukan oleh karena Nabi Abraham itu bersunat, maka kemudian keturunannya bersunat, karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu keturunannya dia bersunat, karena dia adalah Nabi kita maka kita ikut juga kepada dia karena dia bersunat. Bukan kayak begitu, tapi perintahnya mengikuti cara keberagamaan yang kemudian Abraham ajarkan kepada keturunannya. Apa diantaranya adalah sunnah. Maka kemudian kita umat Islam mengikuti itu. Mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti cara keberagamaan baginda Abraham alaihissalam atau Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian kalau sahabat Kristen mengatakan bahwa Kristen itu tidak bersunat,
oleh karena Kristen bukan keturunan daripada Abraham. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan di sini. Di dalam kitab Kejadian yang tadi, firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu beserta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, lalu kemudian siapa saja yang harus disunat di sini? Apakah hanya keturunannya saja? Tidak. Dalilnya mengatakan setiap laki-laki, baik yang engkau beli ya dari orang asing. Kalau orang yang dibeli dari orang asing, itu dikategorikan orang yang dimerdekakan. Budak yang dibeli berarti orang yang dimerdekakan. Itu poin. Ini ruang lingkup pengajaran daripada Abraham. Lalu kemudian diterangkan pula di dalam Kejadian, siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku Allah akan memberkati dia. Dan barang siapa yang kemudian mengutuk engkau Abraham, maka aku pun akan mengutuk dia. Nah, lalu kemudian salah satu bukti bahwa kita umat Islam itu memberkati Abraham adalah mengaminkan, mengiyakan dan mengikuti apa yang menjadi pola kehidupan dia terhadap perintah Tuhan yang datang kepada Abraham. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan agar kita mengikuti Abraham. Beliau bersunat pada usia 80 tahun. Artinya poinnya bukan usianya, bukan pada masa bersunatnya, tetapi kaidah daripada perintahnya, yaitu bersunat. Nah, saya kira begitu sangat jelas di dalam pengajaran dalam pengajaran kita umat Islam. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian lagi Kanda, oleh karena itu kemudian di dalam pengajaran daripada Yesus, ya. Sekali lagi saya ngambil dari sana, karena perintah ketaatannya itu harus dijunjung tinggi. Perintah ketaatannya itu harus dijunjung tinggi. Kata Yesus begini, di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di dalam Ibrani 5 nomor 8, Yesus disebut sebagai anak yang taat kepada perintah Tuhan. Yohanes 14 nomor 31, Yesus diterangkan adalah seorang utusan yang melakukan segala perintah Allah. Yohanes 15 nomor 10, Yesus adalah utusan yang senantiasa menuruti perintah Allah. Wahyu 1 nomor 1, Yesus adalah seorang utusan yang menerima wahyu dari Allah. Yohanes 17 nomor 8, Yesus adalah penyampai firman dari Allah. Artinya, ketika Yesus datang di atas muka bumi, dia mempraktekkan pola keberagamaan. Dia menteorikan pola keberagamaan. Pengikutnya kudu wajib ikut terhadap teori dan praktek yang Yesus berikan. Di dalam Yohanes 14 diterangkan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya kepada Yesus, mustahil orang itu menjadi Kristen. Kenapa? Kata Yesus, kalau kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang aku lakukan. Nah sekarang, kalau kita melihat, apakah kemudian teman Kristen ini menyembah Yesus oleh karena mengikuti pekerjaan yang Yesus lakukan? Tidak. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya, maka saya katakan, andai saja teman-teman Kristen itu percaya kepada Yesus, maka mustahil mereka akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena tidak ada pola keberagamaan Yesus sedikit pun yang terindikasi mengajarkan kekristenan. Tidak ada sama sekali. Saya boleh taruhan.
nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah kepada 3 pribadi Tuhan, mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia. Tidak ada sama sekali. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan mengenal nama Kristen pun tidak. Oleh karena itu saya katakan, kalau percaya kepada Yesus, mustahil menjadi Kristen. Demikian. Iya, demikian paparan Oke, selamat malam buat kawan-kawan. Pak Abdon. Sebentar Pak Abdon, karena yang ini sudah lama, sudah hampir 2 jam dengan Bro Admin dan Pendeta Dance. Nanti pada sesi berikutnya kalau memang masih ada waktu, nanti Pak Abdon yang maju. Karena kalau di sela-sela begini kan akhirnya tidak nyambung. Dari awal kan sudah tadi ada Bro Admin yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang ada. Termasuk Gurunda sudah menjelaskan baik dari pandangan Islam maupun dari pandangan Bible, dan termasuk pandangan Perjanjian Lama, artinya Torah. Saya kira. Oke, sedikit saya meluruskan bahasa yang disampaikan oleh Juma tadi. Boleh kan ya? Masalah apa itu? Ya, tadi yang diterangkan oleh Juma begini. Sedikit lagi sebenarnya Bang Juma ini cara penyampaian khotbah yang terarah tapi belum terarah. Jadi hanya saja tidak objektif. Kalau Bang Juma menyadari yang Bang Juma sampaikan itu clear bahwa Anda membuat sesuatu narasi penyampaian ceramah ataupun khotbah, saya dengar itu 80% dari Alkitab. Ya, 80% dari Alkitab. Artinya, tanpa Alkitab itu Anda menerangkan dari jejak rekam keimanan Bang Juma dari Quran, Anda kehilangan kendali Bang Juma. Kehilangan kendali. Itu bisa saya pastikan dari narasi yang Bang Juma sampaikan itu. Kenapa? Begitu juga Yahudi. Kalau Bang Juma tadi menyampaikan artinya penyampaian bahwa Kristen itu dari Yahudi, bukan. Kristen ini berdiri sendiri. Berdiri sendiri dalam pengajaran Tuhan itu langsung sendiri. Makanya ada tertulis di Alkitab itu Bang Juma. Percuma Yesus berkata, percuma kamu beribadah kepadaku, sebab engkau sebab engkau melakukan kepada perkataan manusia. Ya. Oke. Nah, jadi Yesus sendiri sudah mengklaim. Jadi artinya bukan mengklaim ya. Perkataan Yesus adalah perkataan otonom sendiri dari dirinya sendiri. Ya, otoritas dia sendiri. Oke. Jadi apapun yang dikatakan tanpa Yesus, Yahudi tidak akan berseberangan. Karena kehadiran Yesus tertolak dari awal sampai akhir. Yahudi menolak itu pasti. Dan begitu juga keislaman menolak Yesus. Sampai kapanpun penolakan itu sampai akhir zaman. Itulah Yesus. Dia bukan manusia seperti kita. Kita hanya bisa meraba, ya kan? Tetapi Bang Juma lupa. Hukum-hukum yang tertulis dalam Torah itu adalah hukum. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat mengikuti patuh kepada hukum itu. Tetapi Yesus menyempurnakan. Hukum itu yang dimaksud oleh Yesus, oleh Tuhan adalah hukum kasih. Tidak ada kekuatan lebih besar daripada kasih Bang Juma. Kita ini jika ada kasih, semua akan aman. Ya, Iblis pun kalah dalam kasih. Iblis pun kalah di dalam kasih. Dan Yesus buktikan dalam penyalipannya, Yesus membuktikan kuasa daripada dia, kuasa kasih. Bahkan musuh-musuhnya pun, yang menyalibkan pun, Yesus mengampuni. Itu artinya kasih yang daripada Tuhan. Berbeda dengan kasih dengan manusia. Begitu Bang Juma.
Oke, saya sudah bisa memahami. Itu tadi sudah diterangkan panjang lebar berdasarkan dalil bahwa kasih itu adalah bagaimana mengikuti perintah dan ajarannya. Kanda boleh sedikit, Kanda? Ya, Oke, boleh. gini. Ya, tunggu dulu, Bang Abdon, Saudara Abdon, sabar. Abdon, Ini, sabar. saya tanggapi. Belum saya sampaikan. Nah, Sedikit lagi aja. Jadi tidak ada kekuatan yang kuasa yang besar daripada kasih. Tanpa Oke. kasih, Anda adalah iblis. Oke, Itu aja. oke. Saya tanggapi ya. Silakan, Anda ya? silakan. Oke. Silakan. Jadi gini, Saudara Abdon, kami umat Islam itu punya tuntunan. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Bahwa nabi kami yang datang kepada Bani Israel yang bernama Isa alaihi salam yang kemudian dipalsukan namanya menjadi bahasa Yunani, Yesus, itu ketika datang kepada Bani Israel dia tidak pernah dusta. Dia selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang hak, perkataan yang benar. Oleh karena itulah kemudian tugas kami meluruskan perkataan beliau yang dibengkokkan di dalam iman Anda. Masih terekam di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Ingat itu. Sehingga Al-Quran kemudian mengiyakan. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kemudian Anda mengambil di dalam Matius 15 nomor 9. Kawan, saya katakan kepada Anda, di dalam Matius 15 nomor 9, Yesus sedang membicarakan Kristen. Bukan membicarakan saya. Bukan membicarakan Islam. Kenapa dia membicarakan Kristen? Dengarkan saya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Maten dese bontai, me didas kontes didikas kalitas, etal mata entropon. Saya artikan kepada Anda. Percuma mereka, dua kata, beribadah, tiga kata. Kepadaku. Mereka beribadah. Siapa yang beribadah kepada Yesus? Islam, Kristen? Kristen. Oke. Terjawab ya? Ya. Jadi percuma Kristen beribadah kepadaku, kata Yesus, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah Paulus. Sekarang saya minta kepada Anda, perintah siapa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Mereka itu siapa? Mereka adalah Kristen. Itu berkata dengan siapa Juma? Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Percuma mereka beribadah kepadaku. Iya. Siapa yang beribadah kepada Yesus? Iya, sebab ajarannya ajaran siapa? Manusia. Sekarang Anda ajaran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ajarannya yang kamu sampaikan itu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi. Ya, betul. Nah, sekarang Nabi siapa itu yang adalah manusia. Siapa yang memerintahkan umat Islam kemudian menyembah Allah? Allah melalui perantaraan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Yesus sendiri. Di mana itu? Iya. Oke, kita ambil. Saya ambil ya. Silakan. Oke. Perintah Yesus menyembah Allah selama ini jadi, Anda mengambil dalilnya. Dalil. Begini. Oke. Coba saya bacakan ya. Bentar-bentar ya. Ya. Jadi ini sudah jelas buat kawan-kawan. Sebutkan saja, sebutkan. Iya, tunggu. Saya cari. Saya cari dulu. Saya enggak Yesus penghafal. memerintahkan menyembah. Jadi di Yohanes dalilnya 8 Anda nggak tahu. 24. Yohanes 8 ayat 24. Saya bukan penghafal, ya. Saya penikmat dari arti, ya. Iya. Jadi begini kawan saudaraku. Iya. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, ya.
bahwa Iya. kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Penghakiman Allahu ini, Akbar. tunggu dulu. Penghakiman manusia itu tidak lain daripada dosa. Oke? Menghapus dosa, pengampun dosa tidak bisa diandalkan daripada manusia atau nabi, bahkan nabi pun itu hak prioritas daripada Tuhan. Ya, tidak ada yang mampu, tidak ada yang berkuasa menghapus dosamu cuma kecuali daripada Allah itu sendiri atau Tuhan itu. Dan di ayat ini sudah jelas buat kawan-kawan. Apa sih arti ayat ini di dalam Alkitab? Sudah jelas. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan pada akhir hayatmu, pada akhir matimu, kamu akan membawa dosamu dalam kuburmu. Itu udah pandangan pasti. saudara. Bukan, ini ayatnya Pak, ini ayatnya. Karena itu tadi, tunggu bentar ya. Ini buat kita semua. Percaya atau tidak, silakan. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, siapa yang berkata ini adalah Yesus. Bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak kalau kamu percaya, tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah dia Kamu siapa? akan mati dalam. Oke, Dia akulah itu adalah Allahnya. Allah ke Allah. Enggak salah. Ya. Jadi begini. Paulus juga mengatakan kata ego emi. Tidak. Malaikat ada juga yang mengatakan gini, kata gini. ego emi. Gini. Ayat 27-nya dibaca Pak, ayat 27 Pak. Jadi, jadi saya teruskan ya. Jadi, saya teruskan ke 25. Maka kata mereka kepadanya, ketika Yesus mengatakan itu, mereka berkata, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Garis bawah itu, kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Di sini, di sini Bang Cuma, di ayat 26 ini, biar Anda itu mengerti, banyak yang harus kukatakan, ya, garis bawahi, kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi, apapun yang dikatakan oleh Yesus, apapun yang dihakimi oleh Yesus, itu adalah sumber dari keilahian dia sendiri. Karena apa? Anda melihat dan memikirkan. Dan sebentar, Anda melihat dan memikirkan dan menerawang Yesus itu karena dia berbentuk yang sama dengan kamu, sehingga kamu dapat menjamah dia, meremehkan dia, tetapi kamu tidak mengakui bahwa baik, saya tanggapi Anda enggak usah khotbah di sini. Sudah. Anda belum enggak, tadi kan cuma kan khotbah juga bawakan Alkitab sama soalnya ini ada Alkitab semua ada sama kita semua saudara-saudara kita yang ada di Zoom ini punya ayat seperti yang Pak Abdul. Jadi punya, saya tahu itu punya, tetapi tidak mengerti. Saya tanggapi dulu. Karena Anda tidak sabar. Kami bukan murid sekolah minggu. Jadi Anda tidak paham. Anda yang tidak paham. Oke, silakan. Jadi gini, sabar Pak. Dengar. Akulah dia itu berasal dari bahasa Yunani, ego eimi. Ya. Yohanes 6 nomor 35, Yohanes 8 nomor 12, Yohanes 10 nomor 7, Yohanes 10 nomor 11, Yohanes 11 nomor 25, Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 15 nomor 1. Yesus senantiasa mengatakan ego eimi tergantung dari pertanyaan dan lawan dialognya. Kalau Anda ingin tahu siapa Yesus sebenarnya, baca Matius 16 nomor 16. Di situ Anda akan tamat di situ. Siapakah aku ini? Ya, Thomas. Engkau adalah Mesias. Oke? Kenapa Thomas tidak mengatakan engkau adalah Allah, engkau adalah Hasem? Tapi dia mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Coba. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, sehingga dia mengajarkan dirinya, menyembah dirinya. Kawan, Yohanes 14 nomor 28.
dia mengatakan begini, karena aku adalah utusan, maka aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Ini Yesus dengan jujur-jujurnya mengatakan, Anda plesetkan. Jadi banyak orang yang kemudian di dalam kitab yang Anda tenteng itu yang mengatakan dirinya ego emi, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Dan ingat, pada saat Yesus mengatakan akulah dia di data yang Anda sampaikan, Yesus sedang bersoal jawab tentang orang yang mengobati, orang yang menyembuhkan penyakit. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang membuat orang buta ini melihat? Ego emi, akulah dia. Siapakah anak tukang kayu itu? Ego emi, akulah dia. Bukan berarti siapakah pencipta langit dan bumi? Ego emi, akulah dia. Itu tidak ada tuh. Jadi sekali lagi saya katakan kepada sahabat saya, mau Anda jajakan setinggi apapun Yesus, Anda dibantah oleh Yesus. Makanya kehadiran kami menerangkan kemudian apa yang Al-Quran terangkan. Nabi Isa itu ketika datang kepada Bani Israel selalu berkata benar, asal daripadamu. Jadi hal-hal yang membuat Anda menuhankan Yesus, itu semua berasal dari Tuhannya. Jadi sekalipun Yesus itu naik ke atas bukit yang paling tinggi, kemudian dia teriak sekencang-kencangnya, wahai manusia, dengarkan, aku inilah penciptamu, aku inilah Tuhanmu, aku inilah Allah, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Maka pahami, Yesus itu sedang menyampaikan firman Tuhannya. Bukan sedang dia ucapkan perkataannya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi apapun yang dia katakan, semakin hebat perkataannya, semakin dahsyat perkataannya, semakin tinggi perkataannya, perkataannya itu tidak dari dirinya, tapi dari Tuhannya yang mengutus dia. Pahami itu dan tolong percaya itu, kalau Anda percaya kepada Yesus. Demikian. Saya kira sudah sampai ini, nanti mungkin Pak Abdul. Ya, baik kan. Nanti saya. Di sini juga sudah hampir jam 2 kan. Ya, saya ini mau ke kantor besok. Dan saya sudah terlanjur jadi moderator, saudaraku. Oke, lanjut. Ya. Jadi, nanti besok lagi, saudara. Saya mungkin akan terlambat ke kantor besok. Akan dimarahi sama Pak Wali. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Jadi gini, saudaraku Abdul, nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti diberikan waktu untuk diskusi dengan Alkitabiah. Saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Gurunda tadi itu sekaitan dengan Bible dan juga mengutip ayat-ayat dalam Al-Quran yang sekaitan dengan apa yang disampaikan. Bahwa kalau Al-Quran saja, misalnya ayat Al-Quran saja yang disampaikan, maka ya sudah selesai, tidak akan pernah ada perdebatan, selesai, kan gitu. Makanya saudaraku Gurunda menyampaikan sumber-sumber dari Bible juga, supaya dikomparasi, disatukan dua kitab, termasuk diambil dari kitab Torah. Intinya adalah kembali kepada saudaraku-saudaraku sekalian, para pendengar dimanapun saja berada. Demikian mungkin diskusi malam ini, semoga ada manfaatnya. Dan saya selaku moderator, sebelum ditutup barangkali ada sebentar Abangda. Amanda sebentar Abangda. Silakan. Ini kalau gini Bang, misalkan ada yang mau diskusi santai, boleh kan Bang? Boleh, tapi mungkin moderatornya diganti. Ya, ditutup aja dulu nih Kanda. Oke, Bunda Semangku. Ada Ibunda Semangku di sini. Bunda baru dapat undangan ya, ini Abangda Zuma yang dibaikkan Allah dan juga untuk moderator. Kayaknya ini Bunda kepingin gini loh Abangda. Boleh diatur sekarang atau besok atau kapan? Bunda mempunyai mempunyai konsep untuk Triple J terhadap kitab Yohanes. Jadi kalau ada teman-teman dari kekristenan yang tidak setuju, ya monggo. Triple J, yaitu gerakan jaga jarak jauhi.
kitab Yohanes. Ini postulat suatu Dari mana postulat. sumbernya itu? Oke, Bunda. Oke, Ini Bunda. Dari mana postulat itu dari sumbernya Bunda. Oke, Jadi Triple J terhadap Sumber kitab dari mana itu? Yohanes. Oh, Dari Bunda lah, oke. tentu nanti kan Oh, bisa dari Bunda ya nggak apa-apa cara lah. kan tergantung kepada tuan rumah, Abang Dazuma ataupun ini kakanda kita Kang Husaima, Iya. moderator berkenan kapannya ya Insyaallah, monggo. insyaallah. Kalau Bunda di sini mas siang hari nih kakanda Husaima. Siap, Bundaku. Saya sudah jam 2 ini. Ya diganti Iya, aja Pak, itu diganti makanya. aja. Jadi, Untuk ini biar postulat. ada yang Postulat Ya, siap. postulat dari Bunda sebuah postulat Siap. ya kan Siap. untuk Triple J Ya. yaitu jaga jarak jauhi Oh, kitab Ibu Yohanes. udah nyalain Quran itu. Kalau jauhi jarak Yohanes itu Ibu udah nyalain Quran. Benar. Ya, Nah, Ibu mungkin nggak nanti paham. bisa itu- diatur. Ibu nggak pernah baca Quran. Saya jadikan ya? pertimbangan. Yang baca Yohanes. Saya jadikan Nah, pertimbangan. Ini kan postulat. Iya, kalau Ibu mengatakan itu, Ibu sudah melanggar Al-Quran sendiri. Dan Di Al-Quran tertulis tentang Yohanes. Oh, hebat juga ini Abang Dadi. Yahya. Nabi Ya, Yahya itu. jadi sebelum Saya Anda sekarang senyum menyampaikan dulu sesuatu, lah. Saya senyum pahami dulu Boleh kalau tentang gitu Quran. diatur dengan Pamanda Abdon Sagala. Boleh diatur kan begitu ya moderator nggih, Akang Oke, nggak moderator. apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Itu menjadi bahan buat kami semua di sini, saudara-saudaraku, Tabe, Bung Abdon. Itu Ya. hanya saran dari Bunda. Jadi nanti kan akan juga pasti Postulat. keputusannya. Ya, Itu postulat. sudah menabrak Simpulan. Al-Quran Nah, sendiri nah, ketika itu kan dikatakan nanti. jauhi jarak Yohanes. Itu sudah menabrak apa yang tertulis dalam Al-Quran. Gitu ya. Berarti Nah, ibu ini belum paham apa isi Al-Quran sebenarnya yang mengarah Nah, kepada kita. Dan seperti itu. Pamanda Abdon Sagala berapa kali menamakan Bible dari kulit ke kulit? Saya baru 8 kali. Mm-mm. Kalau ini bukan masalah Pamanda kulit ke berapa kulit, Bu. Bukan masalah kulit ke kulit. Nah, tunggu. Sebelum masuk, biasanya kan pakai warming up, pemanasan ya. Jadi Iya. mukadimah dulu, pemanasan dulu. Pamanda berapa kali menghabiskan waktu membaca Bible dari kulit ke kulit? Jadi kalau Itu nggak nanti perlu, dalam Bu. berdiskusi, Membaca itu tidak Pamanda akan perlu. terkejut mendapatkan banyak ayat yang orang Tidak lain perlu pas masalah siap-siap. kulit mengkulit, Bu. Gini, gantian ya. Tidak perlu masalah Anda kapal di dalam artinya dari awal Saya sampai berapa kali Anda membaca, tetapi Anda tidak pernah berjumpaan dengan Sang Yesus itu. Oke. Saya sudah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bunda nggak ini apa-apa. Oke. Nah, Jadi, gitu kan? jadi maksud Jadi saya, kalau baginda Yesus, Betul. Anda jumpa dengan baginda Yesus yang mana? Yang ala Vietnam, ala Amerika, ala Ethiopia, ala Jepang, atau yang mana? Allah Nah, manusia. jadi Anda belum tentu jumpa Allah yang benar ini. manusia. Allah manusia. Manusia itu ada Oke, Jepang, oke. ada Belanda, ada Indonesia, sudah segala macam. Nah, justru Ibu jangan itu. kerdil, Makanya jangan Pamanda kerdil. Abdon. Gini, Oke, gini oke. Ibu, Nah. Ibunda gini. Jadi Jangan kerdil secara mengatakan tentang postulat, manusia. perjumpaan manusia di dunia ini siapapun dia yang berjumpa dengan Abdon Yesus barangkali ya. Jangan adalah- ditanggapi Enggak, dulu. Pak, enggak, Ini Pak. kan Dulu, sangat enggak apa-apa. Bunda lemah. itu Tapi ini menyampaikan pemanasan kepada Enggak kami. apa-apa. Sisi penutup. Pamanda Ibu ini Abdon sudah jangan langsung salah. ngegas lah. Kalau ibu ini Iya kan? mengatakan perjumpaan dengan Yesus Vietnam, Yesus Cina, Indonesia, Belanda, ibu ini tidak mengerti tentang manusia. Apapun bentuk kulit Anda, bulat atau hitam atau keriting, itu sama saja namanya manusia. Oke? Manusia. Oh, kalau Ingat, begitu berarti Ya. Pamanda Abdon Ya, ya. Sagala ini membolehkan dong pencucian uang, money laundering, beda Tidak, ini bukan identitas di pencucian sana uang. sini. Ah, gitu kan. Pencucian uang itu bukan manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Pencucian gitu uang ya, itu Pak Manda, adalah ya. ciptaan manusia. Bedakan kesempurnaan manusia. itu, Bu. Yesus manusia ciptaan Tuhan. Iya, Gimana? tapi kalau uang bukan. Oh, Oke. Oke. Yesus manusia ciptaan Udah Ya, itu jadi ditutup maksud dulu saya, diskusinya nanti disambung. Oke. Makasih Bu Tutup Abdon. dulu Pahami diskusinya. tentang Abdon manusia diam Makasih dulu. Bu Abdon. Itu mau Pokoknya ditutup dulu Abdon, diskusinya. postulat. Saya tutup Ini dulu. Oke, suatu tutup dulu, Pak. Saya tutup dulu. postulat.
Pamanda Abdon Sagala, Oke. ini sebuah postulat yang tentu Bunda tidak akan main paksa seperti yang dilakukan oleh teman kita Saifuddin Ibrahim Betul. hendak menghapus 300 ayat Quran. Kalau Bukan, Bunda kita harus berpandangan berdasarkan. jangan dihapus, nanti hilang barang bukti. Tapi tetap gang 3J, triple J, that is jaga, jarak, jauhi kitab Yohanes. Loh, berarti Ibu 4J menjauhi dong, Al-Quran. kuartet, bahasa Inggris John. Oke. Oh, 4J saya salah. 4J, jaga, jarak, jauhi the book of John. Wah, 4J, Yohanes kuartet. itu tertulis di dalam Quran. Anda menjauhi Quran berarti. Paham nggak Ibu? Oh gitu ya. Iya, Aduh, Pak Manda, pahami. kok Pak Siapa- Manda tahu aja ya bahwa dalam kekristenan menurut bahasa awal yang tertua ditemukan naskah Bablos anginnya ini itu Ya. dalam bahasa Greek gak adanya Yohana, John. Sekarang lebih keren bahasa lingua frankanya John. Gitu loh. Ternyata Oke. Pak Manda Abdon ini perlu penting lagi loh Pak Manda Abdon. Ini Ya, pandangan Bunda. Kalau di dalam Bunda, Quran itu membaca namanya Bible, Yahya. Bunda, biarkan dulu ditutup dulu. Soalnya ada mau ke kantor ini besok katanya. Nanti lanjut Kasihan lagi. Pak Dokter. Nah, Kasihan Pak Pak Ya, Dokter. Dokter. tutup dulu, tutup. Tutup dulu, Kasihan tutup. Pak Dokternya. Oke, Masya setelah ini Allah. bisa dilanjut. Ini Saya mohon 45 maaf banget ini kepada seluruh Pak Manda Abdon Sagala dan Bapak Pendeta. Monggo. Lanjut Pak Dokter. Oke Bunda, terima kasih banyak atas masukannya. Ini menjadi bahan pertimbangan kami semua di Kamu sini. saya Pak Dokter, terutama Masya Bunda. Allah. Iya, terima kasih Bunda. Saya kira sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh saudara-saudara di Zoom ini, kepada Bu Abdon, kepada Bro Admin dan Pendeta dan tadi, dan seluruh saudara-saudaraku. Jika ada Siap. salah-salah dalam memimpin perdebatan ini adalah hal yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Dan dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, pertemuan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Dok. Silakan dilanjut. Abang Dahusaima. Silakan Terima dilanjut. kasih Abang dan Bunda Dokter. Semangkun dengan Mas Siap. Abdon yang tercinta. Izin sebentar Bunda, izin sebentar Bunda. Izin dulu Siap. Dewa. Ini Mangga, Dewa, Bang Juma, tolong hubungi Dewa dong, penting dong. Penting banget ini, bener, urgensi banget. Aduh, Bang ada Juma. urgensi ini. Abang Dazuma diminta urgensi.